Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang udah mau menghabiskan waktunya malam-malam hari ini untuk datang di hearing Cek HM nomor 3. Perkenalkan diri kembali, nama saya Diarden Raihan, Teknik Elektro ITB 2012 sebagai calon Ketua Umum HME ITB nomor urut 1. Untuk mulai mungkin dari masa tim bisa disebarkan dulu handoutnya biar lebih jelas. Oke, langsung aja. Jadi izin memperkenalkan diri lagi teman-teman semuanya. Nama saya Diarden Raihan. Saya lahir di Bandung 27 September 1994, asli Bandung, Tulen. Agama Islam, Jawa Sunda sukunya. Lalu hobi saya adalah sepak bola, futsal, dan bermusik. Track record saya di bidang itu adalah saya alhamdulillah dipercaya untuk menjadi atlet futsal dan sepak bola HME tahun sebelumnya. Terus minat saya di olahraga tentunya, di musik, ke elektroteknikan dan organisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Pendidikan saya di SMP Negeri 8 Bandung, yang tahu itu di Jumberum. Lanjut lagi di SMA Negeri 8 Bandung, itu di Buah Batu. Lanjut lagi di Institut Terbaik Bangsa. Lanjut. Nah, organisasi apa saja sih yang pernah saya dapatkan? Pertama, saya mengembangkan diri saya di divisi workshop HME ITB sebagai staf eksternal hingga saat ini. Lalu saya mengikuti himpunan mahasiswa elektroteknik ini sebagai staf keprofesian. Lalu saya juga mengembangkan diri saya di unit lain yaitu Persatuan Sepak Bola ITB karena minat saya di olahraga. Lalu saya pernah menjadi, sampai sekarang nih, saya merupakan wakil satu ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 8 Bandung. Memang agak ilegal sih, tapi itu menurut saya agak prestisius. Lanjut, saya pernah di SMA Negeri 8 Bandung, kalau yang tahu mungkin ada Aptek namanya, aplikasi teknologi. Saya pernah menjadi anggota, ya rocok-rocok doang. Lanjut, saya pernah menjadi ketua MPK waktu SMP. Walaupun itu, ya saya nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Ya, tapi intinya saya bangga lah dengan hal itu. Lanjut. Nah, kepanitiaan apa aja yang pernah saya alami? Pertama itu adalah saya pernah menjadi anggota divisi Mamet MBC kalian semuanya. Lanjutnya saya pernah alhamdulillah diamanati menjadi ketua wisuda April HME 2014. Lanjutnya saya pernah menjadi anggota divisi acara di kaderisasi tahap akhir training camp. Mungkin yang tahu PS ITB ada training camp kan sebagai kaderisasi tingkat akhirnya. Lanjut saya pernah menjadi motivator untuk kalian semua pada saat PLO. Lanjut lagi, saya pernah menjadi anggota divisi Humas pada saat Olimpiade KM ITB tahun 2013. Lalu, saya mengetuai acara ITB Goes to School di SMA Negeri 8 Bandung sebagai wahana untuk memperkenalkan ITB itu ke SMA Negeri saya sendiri. Lanjut. Nah, sekarang kan tadi udah ada pengalaman tentang pengembangan diri teman-teman. Nah, sekarang adalah pengembangan diri saya di bidang keprofesian. Pernah ngapain aja sih di hari ini? Saya alhamdulillah pernah masuk ke tim Makara ITB. Apa itu tim Makara? Tim Makara merupakan tim yang digagas oleh HME ITB untuk pergi mewakili ITB di ajang Parahyangan Robotik Competition. Jadi di situ saya bersama dua teman saya yaitu Kalam dan Panji, Yusya, Damon dan lain-lain pokoknya. Itu kami membuat suatu robot namanya Autonomous Underwater Vehicle. Walaupun belum menang, tapi itu merupakan kebanggaan tersendiri buat saya. Lalu, saya alhamdulillah pernah juga diamanati untuk menjadi staf elektrikal di tim kapal ITB. Ya, mungkin saya nggak berbuat banyak di situ, tapi saya di situ bertemu dengan orang-orang hebat, semacam Angga Surya Dharma, semacam Aji Samudra, itu kakak-kakak saya semua yang sangat hebat di bidang electrical engineering. Walaupun hasilnya juga tidak juara, tapi tentunya itu bisa membuat kebanggaan ITB. Lanjut, saya pernah membuat WAF player, yaitu sebagai tugas akhir WS. Nah, di sini bagi kalian yang masuk WS, itu kalian bakal membuat tugas akhir. Nah, pikirin dari sekarang tugas akhirnya mau apa. Alhamdulillah saya waktu itu bikin WAF player. Lanjut, nah kalian tahu kan, yang ada tulisan MBC yang super keren itu kan? Nah, itu saya, Yusya, dan Damon yang membetulkannya. Jadi bukan kita yang ngebuatnya, tapi itu udah pernah dibuat, cuma rusak, dan kami bertiga yang membetulkannya. Itu merupakan pengalaman karya yang luar biasa juga. Lalu, ini merupakan yang tidak kalah penting, yaitu saya pernah membuat LED flip-flop cinta. Apa itu LED flip-flop cinta? Yaitu yang LED flip-flop yang saya berikan ke sang kekasih, misalnya gitu.
Ya setidaknya kan saya punya identitas gitu kan, atau teknik nih. Ini hadiah untuk kamu. Lanjut. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah lagi saya mendapatkan rezeki, saya mendapatkan suatu wadah pengembangan diri di Pertamina Beasiswa Sobat Bumi. Nah, di sini di ITB hanya menampung 9 orang dari berbagai puluhan orang. Nah, di sini juga saya mendapatkan kesempatan selain beasiswa itu sendiri, saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk kerja praktik di sana. Saya juga mendapatkan bukan amanah sih, ya hadiah juga seperti bantuan tugas akhir di sana, dan juga alhamdulillah juga ikut ikatan dinas di sana juga. Nah, ini di Pertamina ini saya dapat pengembangan diri. Bagaimana caranya agar menjadi leadership yang peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya peka terhadap isu politik, sosial, ekonomi, budaya, tapi di sini juga dilatih pemimpin bagaimana caranya agar mampu melestarikan dan peka terhadap lingkungannya sendiri. Itulah tugas utama dari Pertamina Foundation Scholar Sobat Bumi ini. Ini beasiswa ini saya dapatkan hingga saya lulus. Jadi mulai dari sekarang hingga saya lulus nanti, alhamdulillah orang tua saya agak terbantu dengan kehadiran beasiswa ini. Lanjut. Nah, ini tentang pelatihan. Nah, ini merupakan pelatihan pengembangan diri. Kalau tadi kan pelatihan pengembangan diri saya di bidang keprofesian kan. Nah, ini yang merupakan pelatihan pengembangan diri yang membantu saya sebenarnya untuk memiliki kemampuan di karir masa depan. Pertama itu saya pernah menjadi co-fasilitator training SSDK dan strategi menuju sukses pribadi untuk mahasiswa baru 2014. Bagi kalian yang di sini tahu, misalnya pelatihan 7 Habit itu kan ada dosen. Terus di sampingnya itu ada mahasiswa. Nah, saya pernah merasakan sebagai mahasiswa tersebut gitu. Nah, lanjutnya saya pernah mengikuti seminar ITB Entrepreneurship Challenge. Di situ ada tokoh-tokoh ternama seperti Yusuf Kala dan lain-lain. Nah, lanjut saya pernah lulus di High Intermediate Level untuk LIA, LBPP LIA, lembaga bahasa profesional. Yang tahu orang Bandung pasti tahu itu ada LIA. Kayak apa namanya, TBI gitu. Terus saya pernah mencicipi training software dan lain-lain lah. Pokoknya itu training-training yang mampu mengembangkan diri saya di bidang bagaimana caranya CDR ini disukseskan di masa depan ini. Dibantu. Lanjut. Nah, ini SWOT kan ya. Sebelum saya menjelaskan SWOT ini, jadi gini teman-teman. Saya tadi kan udah menjelaskan nih. Jadi di pengalaman track record saya, alhamdulillah saya pernah mencicipi bagaimana rasanya dikembangkan diri. Mengembangkan diri di bidang keprofesian, mengembangkan diri di bidang bagaimana caranya dibantu untuk karir masa depan, bagaimana caranya dibantu untuk mengembangkan diri di akademik dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita masuk ke kualitas diri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SWOT diri saya sendiri. Sebentar. Oke, untuk yang strength pertama, alhamdulillah saya kekuatan yang saya pegang adalah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru. Lalu percaya diri, tampil muka umum, lalu proaktif, lalu saya memiliki dedikasi yang tinggi, lalu ramah, murah senyum, dan memiliki selera humor yang tinggi, walaupun agak jayus sedikit tapi nggak masalah. Rajin, terampil dan pantang menyerah, suka terhadap tantangan baru. Ini sebegitu banyak ya, saya juga, tapi nggak apa-apa lagi itu kalian. Weakness-nya adalah sering ceroboh saat berpikir cepat, sering teledor, kurang bisa mengatur uang sendiri, mudah khawatir, dan pada suatu waktu masih gagap dalam berbicara. Jadi mungkin kalian saya mau mengakui aja bahwa saya dalam hal berkata-kata, saya memang masih agak berantakan. Jadi ini merupakan wadah saya bagaimana caranya agar mengatasi hal berantakan tersebut. Lalu opportunity-nya apa aja sih? Alhamdulillah saya sekarang kuliah di ITB kan. Terdaftar sebagai anggota biasa di HME, super keren sekali kan. Alhamdulillah mendapat beasiswa. Lalu dukungan dari orang tua yang luar biasa hebat, memiliki teman-teman yang sangat hebat, dan punya banyak senior yang berpengalaman. Trade-nya apa? Tugas dan praktikum yang luar biasa menumpuk, rumah yang jauh dari kampus, jadi alamat saya di Cibiru, itu ya deket sih, lumayan 18 kilo. Lalu pulang sering larut malam, itu emang konsekuensi mahasiswa. Lalu terlalu aktif di kegiatan himpunan, dan juga kegiatan-kegiatan apapun yang ada di kampus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan aja dulu. Nah, dari sekian hal yang pernah saya jelaskan sekarang, kekurangannya hanya 2. Saya buat lingkaran besar. Pertama adalah masih berantakan dalam berbicara.
Jadi mungkin teman-teman di sini, si Dian kok ngomongnya belah-belah gagap banget sih. Ya, saya akui itu. Saya memang agak berantakan dalam berbicara. Di sini saya memberanikan diri untuk ngomong di depan kalian semua. Salah satunya adalah ingin menunjukkan dan ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara. Karena komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting, teman-teman. Lalu masih sering berada pada zona nyaman. Ya, itu merupakan tipikal manusia pada umumnya. Dari zona nyaman ini, ujung-ujungnya adalah kalian bakal menunda pekerjaan kan. Kalian bakal tidak produktif. Nah, itu merupakan penyakit yang saya alami sampai saat ini. Namun di sini, saya kembalikan lagi terhadap diri saya sendiri bahwa saya ingin mengembangkan diri dan mengatasi kekurangan yang ada. Nah, lalu kelebihan. Nah, kelebihan saya salah satunya adalah berani mengungkapkan kekurangan saya di depan banyak umum. Selain itu, kelebihan saya lain adalah mampu beradaptasi dengan cepat, kepribadian yang easy going, percaya diri tinggi, dan berani mencoba hal baru. Itu merupakan sesuatu yang sudah dijelaskan pada SWOT ya sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan hasil tes kepribadian yang pernah saya lakukan. Jadi di tes MBTI, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya tes MBTI itu apa. Jadi tes MBTI itu menjelaskan tentang apakah diri kamu itu introvert atau extrovert, apakah diri kamu itu sensing atau intuition, apakah diri kamu itu thinking atau feeling, apakah diri kamu itu judging atau perceiving. Nah, di sini saya tipenya adalah ENFP. Mungkin kalian bisa tahu di Google, tinggal dicari aja ENFP itu karakteristiknya seperti apa. Sekitar 3 menit lagi. Ya, lanjut lagi. Quick. Lalu dari tes DISC, saya influence-nya adalah 38% dan dominan 32%. Dari hasil tes kepribadian 2 tadi, MBTI dan DISC, maka disimpulkan bahwa ini merupakan hal-hal yang beririsan dengan diri saya, yaitu penasaran atau menyukai ide-ide baru, lalu suka mengamati, lalu energetik, antusias, dan bersemangat, lalu mudah menghibur diri sendiri dan orang lain, lalu susah fokus, dan pikiran terjebak, itu kekurangannya. Lalu mudah meluapkan emosi, lalu menanggung tanggung jawab sendiri, lalu tidak suka diacuhkan. Nah, teman-teman semuanya, jadi gini, dengan visi yang mau saya bawa ini, saya dibantu terhadap pelatihan-pelatihan yang pernah saya rasakan. Baik itu dari pelatihan pengembangan diri, baik itu pelatihan dari keprofesian itu sendiri. Dan kami di sini berkomitmen bagaimana caranya agar mampu meningkatkan keprofesian yang ada di HM itu sendiri. Baik dari bidang akademik, baik itu keprofesian yang meningkatkan hard skill, baik itu keprofesian yang menyokong hard skill tersebut akan membantu kita sukses di masa depan, dan juga di bidang usaha itu sendiri. Nah, jadi teman-teman semuanya, percayalah pada kami, berilah kesempatan pada kami, insya Allah kami siap lakukan. Untuk itu mungkin segitu aja. Salam support untuk kita semua. Saya sebagai calon ketua umum HMITB nomor urut 1, salam mumpuni dan salam satu pergerakan keprofesian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu